agar kita ini mendapatkan teguran ini, apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar, ataukah kita termasuk orang-orang yang mengeluh. Maka masuk dalam tema ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema sore hari ini adalah senantiasa punya husnuzon. Kita berpikir positif dalam ujian yang Allah timpakan, dan apakah kita termasuk orang-orang yang memberikan kontribusi ketika itu sudah melanda kita. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat 2 ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sebelum saya jelaskan, mungkin ada baiknya Mas Alfian moderator tampilkan dulu ayatnya biar menjadi renungan dan kita semuanya mendapatkan keutamaan dari tilawah Al-Quran. Silakan Mas Alfian. Next. Nah ini saya ingin sampaikan sebelumnya dulu. Sebelumnya tadi yang 4. Nah, 4 hikmah musibah yang bisa didapatkan oleh kita semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerima musibah ini dengan lapang dada, insya Allah kita akan dapatkan hikmah ini. Yang pertama, kita akan bersama Allah terus-menerus. Ini adalah ma'iyatullah. Yang kedua, ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pahala tanpa batas Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Yang keempat, Allah akan kasih balasan berupa surga bagi mereka yang bisa bersabar ketika Allah timpakan musibah. Sebelum Ustaz sampaikan tentang musibah dan kesabaran serta husnuzon, berpositif tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kalaupun Allah kasih musibah itu nggak bakal lama. Jadi hari-hari yang panjang berisikan kebahagiaan, nikmat itu lebih banyak ketimbang musibah yang Allah berikan belakangan ini. Dan syukur, sabar selalu bergandengan. Dia seperti dua sisi mata uang nggak bisa dipisahkan. Ketika banyak orang yang bersyukur, pasti ada orang yang sedang bersabar. Sebaliknya, ketika banyak orang bersabar, ada juga orang-orang yang bisa bersyukur. Maka yang rahmati Allah, bersyukur ada segala kenikmatan yang Allah hadirkan, dan kita senantiasa bisa bersabar kalau Allah kasih musibah. Kayak gimana, Usbob? Ini bisa kita senantiasa bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya nggak percaya. Saya dulu punya pengalaman. Saya tinggal di Jatiwarna, Bekasi, dulu di daerah Pondok Cemara. Pengajian setiap hari, setiap subuh, selalu saya kasih kajian tafsir di musola kecil. Dari jemaah cuma 1 sampai ada ratusan orang. Setiap subuh hadir. Dan ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam itu saya baru selesai makan di sebuah warung tenda. Begitu saya keluar, tiba-tiba ada yang nyapa dari belakang. Assalamualaikum Ustaz, kata beliau. Saya noleh ke belakang, saya nengok. Dan rupanya wajahnya saya kenal karena jemaah rutin saya, tapi namanya saya belum tahu. Saya bilang, kawan aja, kok rasanya udah lama nggak ikut ngaji pagi. Saya bilang gitu. Beliau ngomong gini, Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, mohon maaf, saya ini udah 2 pekan nggak bisa ikutan ngaji. Kenapa? Ya, saya tanya kepada beliau. Alhamdulillah Ustaz, saya ini kerja di TPU. Kawan-kawan barangkali tahu TPU, Taman Pemakaman Umum, penguburan. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, 2 pekan ini banyak yang meninggal. Jadi saya mati lagi lembur-lemburnya. Waktu beliau ngomong, alhamdulillah banyak yang meninggal. Masya Allah, saya kaget. Bagi kita, kematian itu adalah kesedihan. Tapi rupanya bagi mereka yang kerja di TPU itu adalah kebahagiaan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Paragon yang saya hormati, ketahuilah bahwa di tatkala banyak orang yang bersabar, ada juga orang yang bersyukur. Seperti rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sering merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus bisa menjadi orang bersabar ketika Allah uji. Barangkali ini menjadi sebuah awalan bagi kita bahwa kita ini harus menerima
Kita harus menerima ketika Allah uji kita, dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lagi agar tapi nggak ada suara. kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Nggak wa tahu taala. live streaming sama orang Perlu senantiasa bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Mas Alfian boleh mute suara lainnya. Ya, baik Ustaz. Maaf untuk teman-teman yang lain, jangan di-unmute ya. Terima kasih. Silakan di-mute. Dan manfaat dari orang-orang yang ditimpa oleh musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sedikitnya ada 4. Tadi ada 4. Dan yang pertama adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ditampilkan slide-nya biar yang lain bisa baca. Ya, jatuh. Next, silakan. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dan salat itu sebagai penolong kalian. Ini adalah alat untuk kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Di ujung ayat ini Allah sebut bahwa sungguh Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. So, kalimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Perhatikan bahwa kalau ibadah-ibadah lain itu Allah bayar ganjarannya, misalnya sholat, misalnya sedekah, misalnya tilawah Al-Quran, atau ibadah apapun, pakemnya Allah bayar minimal 10 kali lipat. Dan maksimum Allah bayar 700 kali lipat. Tapi bagi orang-orang yang ditimpa musibah, lalu kemudian mereka bisa bersabar, maka tahu nggak pahalanya? Pahalanya bukan bilangan puluhan atau ratusan, tapi Allah hadirkan dirinya bersama orang-orang yang sabar. Jadi buat orang-orang yang bersabar, ketika mereka menjalani ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, seperti kita lewat terowongan yang gelap, lorong yang panjang, kita nggak tahu, tidak ada cahaya di situ, tidak ada listrik. Tapi ketahuilah, ketika kita menjalani itu, maka yang diperlukan adalah terus bergerak, jangan berhenti meratapi kegelapan, meratapi kelemahan kita, tapi terus bergerak. Karena yakinlah, di ujung terowongan yang gelap itu akan ada cahaya. Ini disebut oleh Rasulullah SAW, as-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya. Dia akan memberikan energi positif kepada kita, agar kita terus melakukan langkah, tidak pernah berhenti melakukan progres kebaikan, dan hanya kepada Allah kita bersandar bahwa kita akan senantiasa percaya, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan buat kita semua. Mana lebih khusyuk? Salat kita, doa kita, munajat kita dalam kondisi banyak harta atau dalam kondisi bokeh? Coba jawab kira-kira. Kebanyakan orang akan lebih khusyuk munajat, doa, qiyamul lail, tahajudnya ketika dia bokeh. Tahu nggak sebabnya? Karena ada lagi standar Allah wa ta'ala, maka ketika dunia ini sudah runtuh, setiap kita punya insting pasti kita akan milih bersama Allah. Itu sebabnya di ayat 153 surah Al-Baqarah, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah senantiasa bersama orang yang bersabar. Itu suaranya di mute, silahkan. Maaf Ustaz. Tolong teman-teman sekali lagi jangan di-unmute ya. Terima kasih. Itu tidak ada kebahagiaan bagi kita, keluarga besar Paragonian, kecuali kalau Allah senantiasa bersama kita. Dan tahun 98 juga barangkali Wardah sudah eksis. Sudah ada pasti ya, atau belum?
Tahun 98 saya pernah datang ke sebuah percetakan sahabat saya. Mungkin kawan-kawan tahu perusahaan ini, CV Toha Putra Semarang. Nyetak Al-Quran, nyetak buku-buku agama. Dan sahabat saya yang menjadi dirutnya, Haji Hasan Toha, beliau ketika saya diminta untuk lihat pusat percetakan, dan begitu saya hadir di sana, Masya Allah, itu perusahaan berkah luar biasa. Dan yang menariknya lagi, kawan-kawan Paragonian, waktu saya pergi ke gudang, saya diperlihatkan itu. Yang kerja itu adalah mbok-mbok tua yang usianya di atas 50 tahun. Ada juga yang 60 tahun ke atas. Maka Haji Hasan Toha bilang, saya tanya sama mereka, udah kerja berapa lama di CV Toha Putra Semarang? Dan rupanya kerjanya ada sudah 20 tahun, 30 tahun, lama sekali. Meskipun upah mereka, mohon maaf, mungkin enggak sampai UMR. Tapi mereka kerjanya itu luar biasa. Loyal, setia. Dan saya ditanya sama Haji Hasan Toha, kita coba tanya sama mereka, kenapa mereka pada betah. Dan waktu saya tanya kepada para karyawan itu yang sudah tua-tua, jawabannya kami betah di sini Ustaz karena kita cuma sekedar kerja. Tapi rupanya ini adalah ibadah buat kami. Dan saya kemudian ngobrol sama Haji Hasan Toha, kenapa? Kok mereka begitu cintanya sama perusahaan? Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Haji Hasan Toha melalui mulutnya bilang kepada saya, tahun 98 rapat BOD memutuskan karena sudah hampir tidak kuat, perusahaan ini mau dibubarkan. Jadi banyak karyawan yang harus dirumahkan. Tapi Masya Allah, Haji Hasan Toha, Allah ilhami, saya memilih mendobelkan gaji karyawan Ustaz. Kenapa Anda tempuh itu? Tanya saya kepada Haji Hasan Toha. Beliau menjawab, saya yakin karena mereka akan mendoakan perusahaan. Silakan di-mute. Dan kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kondisi perusahaan panik, kalut, khawatir, maka rahmati Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa husnuzon billah, positif thinking, saling memberikan kontribusi positif buat perusahaan, buat pekerjaan, buat apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika orang-orang ini semakin solid dan bersabar, insya Allah Allah akan bersama mereka. Ini disebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dan ketahuilah, efek yang kedua dari orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih mereka kabar gembira. Silakan, slide yang tayangkan, pasal lihat. Next. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah, kabar gembira. Iya, bukannya musibah itu kabar duka. Enggak. Bagi orang-orang yang biasa, mungkin musibah itu adalah kabar duka. Tapi kalau orang-orang yang beriman, mereka menerima ujian, musibah, apapun yang pahit rasanya, di sisi Allah itu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya itu adalah kabar gembira buat kita semua. Ini ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Silakan nanti. Next. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Seperti yang kita rasakan sekarang. Kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah. Dan sampaikanlah kabar gembira. Lihat, ini Allah kurangi nikmat-nikmat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada kita, sampaikan kabar gembira.
kepada orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka akan mengatakan, Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan kepada Allah kami semua akan kembali. Buat orang-orang seperti itu, ikhwatal iman rahmati Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesejahteraan dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana nikmat yang Allah berikan. Boleh layarnya kembali ke saya, Mas Alfian. Allah kurangi nikmatnya seperti sekarang, namun Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahwa ini adalah kabar gembira. Kabar gembira maksudnya seperti apa? Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebentar lagi menjelang. Dan Ramadan itu pada siang hari kita dilarang untuk makan, minum, hal yang biasa yang tadinya di bulan Sya'ban seperti ini, makan minum kapanpun boleh. Allah kurangi kan makan kita. Allah kurangi kan minum kita. Bahkan Allah kurangi tidur kita. Tapi tahu nggak? Ketika kita berpuasa 13 jam sehari, bahkan ada di belahan bumi yang lain yang siangnya panjang bisa 22 jam sehari. Bayangin, malam cuma 2 jam. Mereka berpuasa, kita pun berpuasa yang hotel iman. Tercekat tenggorokan kita karena kehausan. Dan subhanallah, kita tidak berani makan minum karena kita takut, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berbuka yang hotel rahmati Allah, meski cuma seteguk air, nanti perhatikan ketika bulan Ramadan, apakah di rumah kalian, apakah di kantor kalian, apakah di kafetaria, di restoran, di mana saja. Ketika azan berkumandang, kalian akan lihat orang akan mengangkat tangan, berdoa, lalu mereka kemudian mengucapkan ini dengan kalimat yang terdengar jelas. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau dengan hadis yang sahih, zahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Banyak orang yang ketika berbuka mereka mengucapkan rasa syukurnya dengan kalimat yang jelas. Tapi perhatikan, di bulan Sya'ban seperti ini, hotel iman, siapa di antara kita yang kalau makan minum, ngangkat tangan sambil berucap, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Seumur-umur telinga saya belum pernah dengar kalau kita lagi ada di restoran atau di kafe, ada orang sebelum minum kopi mengucap, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar sambil ngangkat tangan. Pernah nggak? Tanpa dapati. Oh, mungkin ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru tahu ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan kita untuk makan dan minum setelah 13 jam di bulan Ramadan, maka tatkala kita diizinkan lagi untuk bisa makan dan minum, maka rasa syukur kita luar biasa dahsyatnya, dan ini adalah kabar gembira. Sama seperti COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia ini. Sampai Mekah ditutup, Masjid Nabawi ditutup, bahkan masjid kantor kita mungkin, atau masjid-masjid manapun kita yang biasa berkunjung di sana, kita sudah tidak bisa lagi sholat di sana karena kita harus taat dengan aturan. Terbayangkan, rahmati Allah, ketika Allah izinkan lagi kita bisa datang ke masjid tanpa harus khawatir terhadap wabah COVID-19 ini, maka mungkin orang-orang akan datang ke masjid sambil bersyukur, mereka bersujud sambil nangis-nangis. Dan ketahuilah, ini kabar gembira buat kita. Maka alangkah indahnya kalau misalnya seumur hidup di Ramadan lalu kita malas-malasan itikaf, suatu rahmati Allah di ujung Ramadan. Mungkin kalau di ujung Ramadan tahun ini tiba-tiba Allah umumkan, para pemerintah mengumumkan bahwa kita sudah aman dari COVID-19, saya masih yakin. Berbondong-bondong kita akan iktikaf Ramadan di rumah-rumah Allah, di masjid, karena kita kangen, rindu untuk bersyukur, sujud, tersungkur, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Mereka orang yang bersabar
Kalau diuji oleh Allah, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua milik Allah. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan kembali. Sudah 17:27, Mas Alfian. Ini mau tanya jawab atau saya teruskan materi? Ya Ustaz. Sebentar Ustaz, silakan lanjut lagi aja Ustaz. Lanjut, oke. Iya. Yang ketiga, manfaat ketika Allah timpakan musibah kepada kita. Silakan ke slide ini. Pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum alladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakan kepada hamba-hambaku mereka yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi mereka yang senantiasa berkontribusi positif di muka bumi ini, ketika hidup di dunia ini, mereka akan mendapatkan hasanah, kebajikan. Kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Ketahuilah bahwa muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini amat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Hotel Iman, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ayat ini, surat 39 ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, memberitahukan kita agar kita senantiasa berkontribusi positif dalam semua urusan. Ketahuilah bahwa bumi Allah itu amat luas. Dunia ini, bumi ini 550 juta kilometer kira-kira menurut para ahli. Sementara virus corona itu ukurannya adalah 150 nanometer. Saya penasaran, nanometer itu ukuran apa? Kalau meter saya tahu, sentimeter saya tahu, milimeter saya tahu. Tapi kalau nanometer itu ukuran apa? Ketika saya googling, rupanya nanometer itu, saya baru kaget. Nanometer itu adalah sepersekian miliar meter. Jadi kebayangkan, ukuran 150 sepersekian milimeter ini, sepersekian miliar meter ini, itu sudah membuat takut di Hotel Rahmati Allah. Bumi Allah yang luasnya 550 juta kilometer. Jadi Hotel Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala latihan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluknya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yastahi ayyad riba masalan ma ba'udatan sama fawqaha." Allah nggak pernah merasa sungkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Al-Baqarah ayat 26 sebagai tambahan. Untuk sampaikan. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi Allah ini terlalu luas. Maka yuk, meskipun kita harus work from home, bekerja dari rumah, tapi rupanya Allah tetap hadirkan alternatif lain untuk bisa tausiah online seperti ini, bekerja online lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat apapun juga, bahwa itu tidak menghalangi kita untuk punya kontribusi positif. Dan ayat 10 dari surah Zumar tadi, ujungnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan penuhi orang-orang yang bersabar. Dalam kondisi apapun juga, mereka tidak menyerah. Mereka bisa punya kontribusi positif. Tetap terus melakukan kebaikan-kebaikan tanpa halangan. Orang-orang yang terus bersabar, dalam kondisi apapun juga seperti ini, maka Allah akan kasih pahala untuknya tanpa batas. Kalau tadi kebaikan itu Allah bayar maksimum 700,
Kalau tanpa batas, rahmati Allah, boleh jadi jutaan kali lipat Allah bayar. Jutaan pun masih bisa dihitung. Yang tanpa batas, miliar pun bisa dibayar. Triliunan kali lipat pun bisa dibayar. Tanpa batas artinya ini no limit. Kawan-kawan Paragonian yang dirahmati Allah. Maka bersabar. Dalam kondisi hari-hari seperti ini terus berkontribusi positif. Jangan malah mengendor. Maka ketahuilah orang-orang yang bisa melakukan kebaikan dalam kondisi panik seperti ini, mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan Aqobah. 190. Mulai dari ayat 12. Surah Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala menantang kita semua. Falaqtahamal Aqobah. Lalu mengapa engkau tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Perjalanan ke surga itu tidak mudah, tidak gampang, sulit, mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apakah jalan mendaki lagi sukar? Fakku raqabah. Yang pertama, bebaskan manusia dari perbudakan. Kalau sekarang orang pada bingung, kehabisan APD, tenaga kesehatan, lihat bagaimana keluarga besar Paragon memberikan APD secara cuma-cuma. Fakku raqabah. Kalau para ojek online kebingungan karena tidak ada pemasukan lagi, maka bagaimana kita bikin program agar mereka nggak ketakutan. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Atau berbagi makan di hari banyak orang kelaparan. Lihat, seperti hari-hari ini banyak orang nggak bisa diam di rumah karena kalau mereka nggak keluar, keluarga di rumah nggak bisa makan. Dan usbab kemarin, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikirimi voice note sopir GrabCar yang nangis karena keluarganya tidak bisa makan dan jalanan sepi. Maka hari-hari seperti ini kita memberikan makan. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Yatiman dza maqraba, kepada anak yatim yang menjadi kerabat, au miskinan dza maqraba, atau kepada orang miskin yang papa. Maka minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Lalu kemudian mereka menjadi orang-orang yang beriman dan saling menasehati dalam kesabaran. Ini tema kita. Dan saling menasehati dalam kasih sayang. Coba kawan-kawan lihat surat 90 Al-Balad. Mulai dari ayat 12 sampai ayat 17 atau 16. Kalian akan dapati bahwa ini kesempatan kita mendapatkan surga, jalan mendaki banyak suka. Tadi hikmah, musibah. Yang ketiga, pahala bakal Allah berikan tanpa batas. Bagi mereka yang dalam kondisi apapun juga, mereka senantiasa masih memberikan kontribusi positif. Bumi Allah ini nggak sempit, dia maha luas, maka lakukan kebaikan tanpa batas. Dan Allah akan berikan pahala juga tanpa batas. Nah, yang keempat, sekarang musibah yang keempat, hikmah dari musibah yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan bagi orang yang bersabar itu surga. Dalam surat 76 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Allah balas mereka dengan kesabaran yang mereka lalui, jannatan, sebuah surga Allah siapkan, wa harira, dan Allah muliakan mereka dengan pakaian yang terbuat dari sutra. Masya Allah. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dari awal balasan orang-orang yang bersabar ketika musibah adalah satu, Allah sendiri yang akan menemani kita. Yang kedua, Allah kasih kabar gembira ketika kita bersabar atas musibah. Yang ketiga, Allah kasih pahala tanpa batas. Dan yang keempat, ini balasannya adalah surga. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian buka Al-Quran, baik Al-Quran yang ada di meja kalian atau Al-Quran yang ada di gadget, bukalah surat 76 Al-Insan dari ayat 8 sampai ayat 12. Kalian akan dapati bahwa
hamba-hamba Allah yang Allah muliakan adalah wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka membagi makanan yang mereka sukai kepada yatim, miskin, dan orang tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika mereka berbagi makanan kepada orang-orang itu, yatim, miskin, orang tawan, mereka mengatakan, kami berikan ini demi mencari ridha Allah. Tidak usah balas dan juga tidak usah ucapkan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Allah di hari setiap orang wajahnya bermuka masam penuh kesulitan. Seperti hari-hari belakangan ini. Banyak orang yang panik, ketakutan, penuh kesulitan, wajah mereka stres, kawan-kawan. Maka lihat di ayat 10 surat Al-Insan, ayat 11-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahumullahu syarra dzalikal yaum. Di ayat 11 Allah mengatakan, Allah jaga mereka dari ketakutan, keburukan di hari itu. Walaqahum natratan wa surura, dan Allah buat mereka ketika berjumpa dengan Allah, wajah mereka itu sumringah, kinclong. Jadi rupanya tips terapi agar wajah kita kinclong, nggak usah sering-sering facial, nggak usah sering-sering perawatan, tapi rupanya memberi makan kepada yatim, miskin, dan kepada orang tawanan, berbagi itu akan membuat wajah kita ini kinclong. Nah, ini resep baru lagi nih buat keluarga besar Wardah. Tapi di ayat 12, Ustaz ingin kasih tahu kepada kalian, Allah jadikan kita ketika di hari kiamat tidak hanya wajahnya bersih, kinclong, Allah sebut wajahahum bima sabaru. Ketika mereka dalam kondisi panik, ketakutan itu, mereka masih bisa memberi dan mereka masih bisa bersabar, Allah akan hadiahkan jannatan, balasannya adalah surga, waharir, dan Allah muliakan mereka kelak nanti di surga mengenakan pakaian-pakaian keutamaan, yaitu yang terbuat dari surga. Allah. Itu 4 hikmah dalam melalui musibah seperti hari-hari belakangan ini yang kita lalui karena wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Allah jaga. Allah berikan kita kekuatan untuk bisa terus memberikan kontribusi positif dalam setiap kesempatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan saudara-saudara kita yang sakit. Dan bagi yang sudah wafat, semoga Allah terima mereka sebagai syuhada. Karena orang yang maf'un meninggal karena ta'un, wabah ta'un, Rasulullah SAW menjamin mereka sebagai syahid. Maka andai Rasulullah masih hidup, mereka yang wafat karena COVID-19, semoga Allah samakan sebagai orang-orang yang tertimpa wabah ta'un. Demikian, Mas Alfian, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ya, ada Ustadz, baik. Jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan Ustadz. Katanya, takut hanya sama Allah, bukan sama corona. Manusia mati itu pasti, yang beda caranya. Ya. Pertanyaannya, gimana seharusnya sikap saya pada orang tersebut, Ustadz? Seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang banyak sekali kesimpang siuran. Nggak usah pada orang-orang yang awam. Pada orang-orang yang pintar-pintar yang berilmu saja, orang-orang awam seperti saya jadi bingung. Contoh, di awal-awal katanya COVID, virus corona ini bakal hilang kalau dengan disinfektan. Dan kemudian penggunaan disinfektan banyak. Sampai banyak pemerintah di seluruh negara menyemprotin disinfektan kemana-mana. Dan itu dilakukan secara umum. Masyarakat pun juga begitu. Dan Masya Allah sampai mereka membuat bilik-bilik disinfektan. Terakhir, ada lagi pendapat dari para ahli yang mengatakan hati-hati disinfektan itu berbahaya. Sebagai orang umum, kita bingung. Mau pilih pendapat yang ini, yang membolehkan disinfektan, atau yang tidak membolehkan disinfektan. Satu itu. Yang kedua, pemakaian hand sanitizer juga begitu. Yang ketiga, berjemur di pagi hari
bahwa berjemur di matahari itu akan mematikan virus corona. Dan kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pakar yang mengatakan di televisi berjemur yang tepat itu pukul 10 hingga orang-orang pukul 10 pada jemuran meskipun panas. Tapi kemudian ada lagi yang menyanggah bahwa yang terbaik itu di Indonesia pukul 7 sampai pukul 9. Jadi para ahli aja mereka saling bersilang pendapat dan saya sebagai orang awam bingung. Enggak cuma itu. Ulama, banyak lembaga-lembaga institusi keulamaan memberikan fatwa termasuk MUI bahwa sholat itu jangan di masjid kan khawatir terpapar. Bahkan sholat Jumat pun ditutup. Lihat, di Masjidil Haram pun tidak diadakan untuk umum. Di Masjid Nabawi juga begitu. Tapi banyak juga yang berpendapat, dalam kondisi wabah ini harusnya kita makin takwa. Takut kepada corona, apa takut kepada Allah? Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, dalam kondisi seperti ini, babnya adalah bab maslahat. Bicara corona, babnya yang paling utama adalah bab kesehatan. Maka kita ikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan. Saya yakin di sana banyak sekali para ahli yang sudah memberitahukan tentang jaga physical distancing, social distancing, jaga penggunaan dengan cara masker, hand sanitizer, segala macam, cuci tangan, ikuti itu. Kalau kita sudah berikhtiar, ketahuilah bahwa itu pun juga menjadi ikhtiar yang mudah-mudahan berbuah pahala bagi kita. Adapun corona yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sudah tertera namanya. Kalau misalnya Bobby ini Allah sudah tetapkan kena corona, pasti ada virus yang nanti akan sampai pada diri kita karena setiap corona sudah punya nama. Siapa yang bakal dia papa? Kalaupun Allah tetapkan saya menjadi korban, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaupun Allah sehatkan kita, maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kita ikhtiar. Sementara takdir sudah Allah tetapkan berikhtiar. Karena kita masing-masing tidak tahu apa yang sudah Allah tetapkan pada diri kita. Ya, demikian. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Bagaimana tips agar ibadah tetap maksimal walaupun ruang gerak di lingkungan terbatas karena COVID-19? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Bagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang uzur, maka pahala mereka bakal Allah penuhi seperti mereka dalam kondisi sehat. Nanti Ustadz akan kirim hadis sahihnya bahwa orang-orang yang terhalang atau orang-orang yang sakit, mereka akan dapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala ketika sama saat mereka dalam kondisi sehat. Kalau dulu mereka rajin sholat ke masjid, karena terhalang seperti ini, maka pahalanya juga sholat di rumah sama Allah berikan seperti sholat di masjid. Tidak ada halangan. Jadi teruskan amalan-amalan kita. Kalau dulu kita rajin ikutan kajian-kajian, maka sekarang alhamdulillah banyak para ustadz-ustadz pun juga sudah bikin kajian-kajian online. Kalian bisa dapatkan itu. Atau kalau memang terhalang karena tidak ada pulsa, tidak ada wifi, maka kalau kalian tidak bisa mengikuti kajian itu, kalian akan terus dapatkan pahala karena kalian dulu istiqomah melakukan. Demikian. Baik Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Assalamualaikum Ustadz. Menurut Ustadz, apakah cobaan ini merupakan salah satu bentuk seleksi antara mana umat yang benar-benar beriman dan mana yang lalai? Seperti itu Ustadz. Ya. Bagi orang yang beriman, ujian itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang kafir, maka mereka senantiasa saling berselisih pendapat. Bacalah surat Al-Baqarah ayat 26. Kalian akan dapati فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Di ayat 26 itu Allah bikin bahwa perumpamaan seperti wabah nyamuk atau yang lebih kecil lagi seperti corona ini
Maka orang-orang yang beriman mereka mengatakan bahwa ini hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang kafir akan mengatakan bahwa buat apa sih Allah bikin perumpamaan kayak begini? Mereka saling menyalahkan. Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Hikmahnya adalah dengan cara ujian seperti ini Allah sesatkan banyak sekali orang. Dan dengan musibah seperti ini juga Allah kasih hidayah banyak sekali orang. Jadi ada orang yang Allah kasih hidayah dari musibah seperti ini, ada juga yang Allah kasih mereka kesesatan. Gitu ya. Silakan dibaca. Surah Al-Baqarah ayat 26. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana cara kita saling mengingatkan agar waktu ini lebih banyak dihabiskan untuk ibadah, bukan malah sibuk dengan dunia? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memanfaatkan kondisi seperti ini, sibuk dengan ibadah, atau malah bukan karena sibuk dengan dunia. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perusahaan, kantor bilang work from home, maknanya adalah jam kerja tetap jam kerja bagi kita. Cuma bedanya kita bekerjanya dari rumah. Jadi niatkan juga kerja itu adalah ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, maka setiap saat kita bekerja itu akan mendapatkan pahala karena itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita lakukan di rumah, kerjakan itu. Amanah yang ditugaskan oleh perusahaan buat kita dan niatkan karena Allah. Yang kedua, kalau waktu kita panjang, anak-anak juga ada di rumah karena kita lagi work from home, maka waktu-waktu bersama mereka manfaatkan. Dalam kondisi seperti ini, Usbob ajak kalian semuanya tingkatkan ketakwaan bersama-sama mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita banyak waktu bersama mereka. Berikan sholat berjamaah tepat waktu bersama keluarga. Ajak mereka tilawah Al-Quran. Kalau mereka belum bisa baca, ajarkan. Kesempatan kalian mengajarkan huruf demi huruf. Karena satu huruf dari Al-Quran pahalanya 10 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kalian bisa baca Al-Fatihah, kalian yang mengajarkan, seumur hidup mereka baca Al-Fatihah, 100% pahalanya buat dia yang membaca, 100% buat ayah bundanya yang mengajarkan. Tanpa Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita ajarkan keluarga kita sholat? Dan kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini, Usbob minta kalian untuk tingkatkan ketakwaan. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa kemana-mana. Work from home, di rumah aja, physical distancing, social distancing, maka kita tingkatkan ketakwaan. Supaya apa? Jaminan Allah dalam surat 65, surat At-Talaq, ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri jalan keluar. Kalau kita nggak bisa keluar rumah karena virus corona, takwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti virusnya bakal Allah hilangin dan kita diberi jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki untuknya dari jalan yang tidak pernah dia duga. Jadi kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapatkan semua jalan keluar dengan cara tingkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz ajak kalian semua para gonian, yuk dalam kondisi begini perbanyak tingkatkan ketakwaan. Salat tepat waktu berjamaah bersama keluarga. Perbanyak tilawah Al-Quran. Perbanyak istighfar. Usbob dapat kiriman dari seorang ulama dalam masa-masa wabah seperti ini, perbanyaklah istighfar. Minimal 1000 setiap hari. Ucapkan Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullah. Kenapa? Istighfar ini perlu diperbanyak. Sebab sabda Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Siapa yang membiasakan istighfar, kalau hidupnya sempit, bakal Allah kasih jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Kalau dia dirundung masalah, maka Allah hilangkan.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak diduga. Maka tingkatkan ketakwaan. Salat dijaga, tilawah Al-Quran, perbanyak istighfar. Kalau masih bisa, salawat pada Rasulullah sering-sering. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Perbanyak. Demikian, silakan Mas Alfian. Ya, baik Ustadz. Kemudian selanjutnya, mohon tipsnya Pak Ustadz, jika iman sedang mengalami penurunan, Ya. supaya bisa mengalami peningkatan lagi. Baik. Ya, sekarang. Ya. Ini 9 menit lagi waktu maghrib ya. Sampai jam berapa kita? Ini maghrib jam 18.02. Mungkin kita habiskan pertanyaannya aja ya Ustadz, setelah itu selesai. Baik. Sampai maghrib ya. Iya. Baik. Apabila iman mengalami penurunan, bagaimana menstabilkannya? Kondisinya yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu nambah dan dia juga bisa turun. Dan doa agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di jalan agamamu. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di jalan agamamu. Nanti ingatkan saya untuk berikan doa. Maka agar iman senantiasa stabil, yang pertama doa. Yang kedua, agar iman kita mantap, pilih sahabat, kawan, teman yang kalau menatapnya saja bawaannya kita pengen diajak masuk surga. Maksudnya gimana? Temennya soleh, temennya soleha. Kalau bersama dia, bawaannya pengen ikut ke masjid. Kalau melihat dia, ingatnya kajian. Kalau ketemu dia, pengennya ngucap salam. Maka kayak begini teman yang dicari. Kenapa? Karena yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bergaul dengan kawan-kawan yang soleh, yang solihin, insya Allah semua tradisi, kebiasaan, habit yang mereka lakukan kita bakal ketularan. Kalau sama kawan-kawan yang suka puasa sunnah Senin Kamis misalnya, maka kalau kita datang ke tempatnya, ke rumahnya hari Kamis, janjian meeting, maka kita lihat mereka pada puasa. Itu kalau kita ketemu lagi, kita yakin tuh Kamis depan dia juga puasa. Kalau gitu saya ikut puasa. Kita meeting, berbuka puasa bareng. Jadi aura bersama kawan-kawan soleh itu akan membawa kita senantiasa stabil. Jangan berteman sama kawan-kawan yang imannya lemah. Kita juga bakal ketularan. Nah, itulah kira-kira. Silakan, Mas Alfian. Iya, baik Ustadz. Kurang 2 lagi Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana membedakan kita sudah terlalu berlebihan ketakutan terhadap COVID dan mana yang masih biasa saja? Terkait tawakal ke Allah, bagaimana sikap pertengahan? Ya. Baik. Kalau berlebihan itu yang Allah Subhanahu wa taala yang parno, yang paranoid, itu berlebihan. Yang cuci tangan berkali-kali, yang nggak mau menyapa sampai keluarga terdekat aja, nggak mau menyapa padahal dirinya sehat, keluarga juga sehat. Dan sesungguhnya kalau kalian sudah menggunakan masker ikhtiarnya, sudah sering cuci tangan, menggunakan gloves, menggunakan pakaian biasa, kalau kalian pun keluar selagi tidak dilarang, maka silahkan keluar dan tinggal jaga social distancing aja, itu oke aja. Dan itu diperbolehkan. Sampai sekarang pun juga para pejabat pemerintah pun juga masih tetap bekerja, mereka masih tetap melakukan aktivitasnya, dan mereka jaga social distancing. Dan mereka sering melakukan cuci tangan segala macam. Kalau yang berlebihan itu yang tidak diperbolehkan. Dan kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tengah-tengah aja. Jadi Islam juga begitu.
mengajarkan, meskipun menganjurkan ketaatan, tapi ketaatan tidak berlebihan. Ada 3 orang rahib, 3 orang pendeta datang ke rumah Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketemu sama istrinya Rasulullah. Lalu kemudian mereka pengen membanggakan ibadah mereka kepada istrinya Rasulullah. Coba bandingkan Muhammad dengan kami. Aku, kata pendeta yang pertama, aku senantiasa bangun malam dan tidak pernah tidur. Pendeta yang kedua mengatakan, aku selalu puasa dan tidak pernah tidak puasa sepanjang tahun. Dan yang ketiga, aku tidak pernah menikah. Masing-masing ini mengajukan 3 amalan mereka yang hebat-hebat. Lalu kemudian Rasulullah keluar. Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa pada Allah dan aku adalah orang yang paling takut padanya. Aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam, tapi aku pun tidur. Tidak sepanjang malam aku bangun. Yang ketiga, aku menikahi wanita. Dan ini ketiga-tiganya adalah fitrah manusia. Jadi ibadah pun jangan berlebihan. Seperti para pendeta tadi. Demikian. Ya, baik Ustadz. 3 menit lagi salat maghrib. Ini kita masih ada sesi doa, tapi masih ada 1 pertanyaan. Tafadhol Ustadz, mau jawab dulu atau kita langsung tutup doa Ustadz? Jawab aja. Saya dengar dulu apa pertanyaan. Oh ya, siap. Afwan Ustadz mau tanya, apakah ada doa agar terhindar dari kefuturan dalam beribadah? Saya takut hati saya menjadi keras dan kondisi sekarang. Jazakumullah khair. Tadi sama pertanyaannya, sama yang iman meningkat atau menurun. Doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Baik. Itu saya kira cukup dan kita doa sama-sama ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga besar Paragonnya, dari ownernya, dari para pemimpinnya, para manajemennya, juga karyawannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah terima taubat kita dan Allah hilangkan wabah Covid-19 ini dari muka bumi secepatnya, hingga kita di bulan Ramadan bisa menikmati indahnya ibadah saum dan qiyamul lail di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum. برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Terima kasih kesempatannya, Mas Alfian, Pak Arman, dan semua keluarga besar Paragon. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari wabah Covid-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Wajazakallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian. Menginfokan setelah sedapan insya Allah kita ada pengajian online seperti ini lagi. Silakan ditunggu di grup-grup masing-masing, di grup pengajian dan info dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.